Oke, baik Romo, silakan. Oke, rekan-rekan, mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau membuka dirimu untuk kami kenal dalam peristiwa-peristiwa yang seringkali dekat dengan hidup kami, peristiwa sukacita, duka cita, kecemasan, dan juga harapan kami. Kami mohon agar dalam latihan rohani ini Engkau menambahkan kepekaan di dalam diri kami untuk mengenali sosok-Mu yang berkenan untuk menampilkan diri kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, rekan-rekan, pagi hari ini saya akan menemani Anda untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengenali Allah dalam hidup Anda. Nah, mungkin catatan sedikit ya tentang latihan rohani, terutama kalau latihan rohani itu kita jalankan dalam waktu yang pendek, biasanya kita langsung ke main course ya, seperti dulu kalau saya diajak makan dengan Mudika ya, kita nggak pakai pembukaan, mungkin dessert juga kadang-kadang, tapi biasanya kita langsung ke menu utamanya ya, karena kita masih terbatas budgetnya ya. Kecuali kalau kita udah mulai kerja, kita biasanya pakai pembukaan dulu, lalu main course, lalu penutup ya. Nah, kurang lebih latihan rohani yang kita jalankan ini kita juga straight to the main course ya. Nah, ini mengandikan bahwa Anda punya keheningan sehingga bisa langsung masuk. Nah, pada latihan kali ini saya akan tidak langsung ke main course, tapi saya akan mulai dengan pembukaan yang singkat. Terutama nanti kalau Anda ingin melakukan latihan rohani yang lebih panjang, nanti langkah-langkah ini bisa kita ikuti ya. Lalu yang kedua, catatan saya adalah latihan rohani ini mungkin akan lebih dekat dengan eksamen konsiensi ya. Jadi kita akan lebih meningkatkan ya kepekaan kita, sensitivitas kita terhadap Tuhan yang hadir dalam peristiwa hidup kita. Nah, mungkin bagi banyak dari kita sensitivitas ini tidak otomatis ada ya. Maka ini sesuatu yang kita bangun ya dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, catatan saya dalam latihan rohani terutama topik minggu pertama, Santo Ignatius Loyola biasanya lebih memilih cara doa meditasi ya. Cara doa meditasi ini banyak menggunakan akal budi kita untuk menimbang-nimbang ya. Nanti ketika minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, Anda akan lebih diekspos dengan cara doa yang lebih kontemplatif. Maka saya akan mulai dengan sebuah doa dari Santo Anselmus dari Canterbury. Mari kita mengheningkan diri kita mengenali kebisingan-kebisingan dalam hidup yang seringkali menghambat kita untuk masuk dalam keheningan. Kalau Anda merasa hidup Anda sekarang ini masih bising, masih berisik, sekurang-kurangnya Anda menyadari itu. Dan pelan-pelan Anda mohon kepada Allah sendiri untuk menyingkirkan kebisingan-kebisingan dalam hidup Anda. Karena seringkali roh jahat justru masuk di dalam kebisingan hidup kita. Karena ketika hidup kita bising, sangat sibuk, roh jahat seringkali menemukan titik lemah hidup kita. Ketika hidup kita unguarded, tidak
kita lindungi lagi. Mari kita persilahkan Tuhan untuk mengheningkan hidup Anda, melambatkan ritme hidup kita yang seringkali tergesa-gesa. Ajar aku mencintaimu dan singkapkan dirimu ketika aku mencarimu. Karena kecuali engkau menuntunku, aku tidak dapat mencarimu. Dan kecuali engkau menyingkapkan dirimu, aku tidak dapat menemukanmu. Biarkan aku mencarimu dalam hasrat akanmu. Biarkan aku menginginkanmu dalam pencarian akanmu. Biarkan aku menemukanmu dalam cinta akanmu. Biarkan aku mencintaimu dalam penemuan akanmu. Saudara dan saudariku, doa dari Santo Anselmus ini bisa menjadi bahan renungan Anda. Dan silakan Anda mohon agar Allah sendiri berkenan untuk menunjukkan sosoknya kepada Anda. Dalam psikologi, salah satu tegangan pada hidup paling pertama dalam diri kita adalah konflik antara percaya dan tidak percaya, menurut Erikson. Nah, percaya dan tidak percaya ini juga seringkali menandai hubungan kita dengan Allah. Silahkan Anda menenangkan diri dan dengarkanlah suara yang paling lembut yang Tuhan mau katakan kepada Anda pagi hari ini. Sosok Allah seperti apa yang Allah sendiri berkenan untuk menghadirkan kepada saudara-saudari. Silahkan Anda mengambil waktu tenang selama beberapa waktu. Minggu-minggu sebelumnya, Anda diajak untuk mengenali aku. Sebelum hari ini Anda beranjak ke mengenali Allah. Dan saya menawarkan dua gambar ini sebagai bantuan bagi Anda untuk mengenali siapakah diriku, dan sekarang ini juga siapakah diriku di hadapan Allah. Anda bisa memandangi lukisan ini sambil merenungkan di mata Allah bagaimana Dia memandang saya. Seringkali dalam latihan rohani, pembimbing menawarkan beberapa bahan, karena kalau hanya menawarkan satu bahan, barangkali bahan itu tidak terlalu sesuai dengan kesiarahan iman Anda. Maka pembimbing biasanya akan melakukan customization, kustomisasi, agar kalau satu materi barangkali kurang menyentuh Anda bisa memiliki pilihan yang lain.
Anda bebas untuk memilih manapun materi yang menurut Anda lebih disapa Tuhan dengan materi-materi itu. Gambar kedua yang saya berikan kepada Anda adalah gambar yang sangat sederhana. Ketika saya mengambil gambar ini, saya bertanya-tanya juga pada diri saya, mengapa gambar ini begitu menarik saya. Mungkin keindahannya sangat terletak pada kesederhanaannya. Dalam kata yang juga diungkapkan, dan barangkali ini mewakili Tuhan yang Anda jumpai di dalam hidup. God is love. Pengalaman dasar akan Allah ini. Ataukah Anda memiliki pengalaman yang lain? Pemahaman akan Allah sebagai cinta adalah pelajaran yang sulit bagi kita. Karena kita begitu terkondisikan untuk mencintai dengan banyak jika, ifs, dan banyak tetapi, buts. Anda bisa merenungkan, apakah Allah mencintai Anda dengan kata jika atau tetapi? Ataukah Ia mencintai Anda tanpa kata jika atau tetapi? Kalau Anda merasa tergerak oleh gambar ini, atau kata-kata dari Romo William A. Barry, Anda bisa berhenti pada gambar ini dan tidak usah tergoda untuk mengikuti tawaran saya yang selanjutnya. Gambar yang lain adalah gambar seorang pemuda dan pemudi yang tertarik satu dengan yang lain. Kalau Anda merasakan bahwa barangkali pengalaman Allah sebagai kasih itu belum sepenuhnya Anda alami, sekurang-kurangnya Anda memiliki ketertarikan kepada Allah sebagai sosok yang menarik hidup Anda. Apakah ini yang Anda alami di dalam hidup? Ketika menyadari keterpesonaan pada Allah dan merindukan kedekatan dengannya, kita seperti laki-laki atau perempuan muda yang tertarik pada orang lain. Dapatkah Anda mengingat saat terpesona pada seseorang, tetapi tidak yakin orang tersebut tertarik pada Anda? Sungguh, suatu gelombang sukacita ketika Anda menemukan orang tersebut juga tertarik kepada saya. Anda bisa merenungkan, apakah Allah, sosok yang Anda kasihi itu, juga mengasihi Anda? Ataukah Anda masih punya keraguan terhadap cintanya? Boleh jadi Anda sampai pada kesadaran
bahwa sebelum Anda mengasihi dia, dia terlebih dahulu telah mengasihi Anda. Saudara dan saudariku, hadirkanlah momen ketika Anda jatuh cinta kepada Allah. Hadirkanlah juga Allah yang tinggal dalam cinta pada Anda. Momen manakah yang paling menyentuh Anda, sehingga Anda sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah hadir dalam cinta pada hidup Anda? Gambar selanjutnya adalah gambar seorang ibu dengan bayinya. Seringkali gambar ibu dengan anaknya ini menjadi metafor yang sangat kuat untuk bicara tentang kasih Allah kepada kita, anak-anaknya. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Apakah kata-kata di dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat 4 juga adalah pengalaman yang Anda alami di dalam hidup rohani? Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Karena pengalaman kasih adalah pengalaman yang sangat dasar, dan bisa jadi kata kasih karena overly use di dalam hidup kita, kadang-kadang kata kasih tidak berbicara lagi selantang sebelumnya. Maka cobalah hadirkan kasih dalam pengalaman yang sangat konkret dalam hidup Anda. Bagaimana Allah mengasihi saya secara konkret dalam hidup? Dan untuk membantu Anda sampai pada pengalaman yang lebih konkret tentang Allah di dalam hidup Anda, ada sebuah tayangan yang mau saya tawarkan kepada Anda tentang kasih seorang bapak kepada putrinya. Apakah Anda punya pengalaman yang serupa? Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
Mungkin perjalanan anak ini bisa juga menjadi cermin buat Anda untuk melihat perjalanan Anda akan Allah selama sepanjang hidup sekarang. Apakah ada sesuatu yang berubah? Apakah Anda ditarik pada pengalaman yang lebih mendalam akan Dia? Atau mungkin ada momen-momen tertentu di mana Anda justru mengabaikan dan bahkan meninggalkan Dia. Mungkin Anda juga mengalami saat-saat gelap dalam hubungan dengan Allah. Kalau ada, silahkan Anda mengenalinya. Ketika dia nampak jauh, sekurang-kurangnya berjarak dari hidup Anda. Latihan ini juga baik buat Anda untuk recollect pengalaman Anda akan Allah. Yang disimbolkan oleh sepatu-sepatu kecil sampai dia menjadi mahasiswi. Kalau Anda diminta untuk melukis hubungan Anda dengan Allah, lukisan apa yang hendak Anda tampilkan?
Gambar yang terakhir yang saya tawarkan kepada Anda adalah perhentian keempat dari Jalan Salib. Yesus berjumpa dengan ibunya. Tidak ada keterangan dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang peristiwa ini. Ini menjadi peristiwa yang barangkali orang menyebutnya sebagai legenda yang hidup di kalangan umat Kristiani di sekitar penyaliban Yesus. Bahwa Yesus dalam perjalanan salibnya berjumpa dengan ibunya. Gambarkanlah perjumpaan itu. Renungan yang biasanya ditawarkan tentang perhentian keempat ini adalah kata-kata dari peristiwa kitab suci. Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bagi Maria, siapakah Yesus? Saudara dan saudariku, sekarang saya persilahkan Anda selama 2-3 menit merenungkan lebih lanjut bagian manapun dari tawaran yang saya berikan kepada Anda yang lebih membantu Anda untuk melihat pengalaman Anda akan Allah. Saya persilahkan Anda meneruskan meditasi Anda. Mungkin tantangan dari latihan rohani ini adalah bahwa Allah di dalam hidup kita itu bukan gagasan yang klise, tetapi sungguh-sungguh pengalaman yang hidup. Maka kalau Anda merasa ada godaan Anda kembali pada gagasan-gagasan yang klise, undanglah Tuhan agar Anda dibawa pada pengalaman yang lebih dalam akan Dia. Oke, rekan-rekan, sekarang saya kembali memberikan waktu kepada Mayo untuk memoderasi sharing kita satu sama lain. Saya persilahkan, Mayo. Ya, terima kasih Romo. Mungkin